والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من فعل إلى محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Raja Kisra yang 3 kali pernah diingatkan oleh malaikat agar berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Raja Kisra dari Persia sempat mendapat peringatan malaikat sebelum ajalnya tiba dan kekuasaannya tumbang. Raja yang sempat mengusir utusan Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah As-Sahmi dan menyobek-nyobek surat seruan Nabi untuk memeluk agama Islam ini, bahkan mengusir malaikat tersebut. Pergi, serunya. At-Tabari dalam bukunya berjudul Tarikh Ar-Rasul wal Al-Muluk memaparkan 2 versi dalam kisah tersebut. Kisah pertama berdasarkan penuturan Khalid Al-Hadzaha yang meriwayatkan bahwa dia mendengar Abdurrahman bin Abu Bakhra berkata, Kisra putra Hurmuz sedang tidur pada suatu malam di istananya, yaitu Istana Al-Madain, dan pasukan kavaleri yang bertugas menjaga ditempatkan di sekitar kastilnya. Tiba-tiba muncullah seseorang dengan tongkat yang berjalan dan berdiri di depan Kisra dan berkata, Wahai Kisra putra Hurmuz, aku adalah utusan Tuhan untukmu, yang membawa pesan bahwa engkau harus berpasrah diri kepadanya. Dia mengatakan ini 3 kali, sementara Kisra berbaring tidak berdaya, menatapnya tetapi tidak menjawab. Kemudian malaikat itu meninggalkannya. Nah, ketika itu Kisra ini memanggil komandan pengawal dan berkata kepadanya, apakah engkau mengizinkan orang tadi untuk datang menghadapku? Nah, ketika itu komandan pun atau pengawal komandan pun menjawab, tidak, aku tidak melakukannya, dan tidak ada seorang pun yang datang dari arah kami. Ketika tahun berikutnya, Kisra takut malam itu yang seperti tahun lalu dan memberi perintah kepada komandan pengawal, tempatkan pengawal di sekitar kastilku dan jangan biarkan siapapun datang untuk menghadapku. Nah, komandan pengawal melakukan itu, tetapi pada saat jam yang sama, lihatlah, ada malaikat dengan tongkat berdiri di dekat kepalanya dan berkata kepadanya, Wahai Kisra putra Hurmuz, aku adalah utusan Tuhan untukmu, yang membawa pesan bahwa engkau harus berpasrah dari kepadanya. Lakukanlah dan itu akan menjadi yang terbaik untukmu. Kisra menatapnya tanpa memberikan jawaban apapun. Kemudian malaikat itu meninggalkannya. Sehingga ketika itu Kisra pun memanggil komandan pengawal dan menegurnya, bukankah aku memerintahkanmu untuk tidak membiarkan siapapun datang ke hadapanku? Komandan pengawal menjawab, wahai raja, demi Tuhan, tidak ada yang datang ke hadapanmu dari arah kami. Beritahu
dari mana dia datang ke hadapanmu. Kemudian ketika tahun berikutnya tiba, dia begitu ketakutan pada malam itu, dan dia memberikan perintah kepada komandan pengawal dan para pengawal itu langsung, berjagalah di sekitarku sepanjang malam ini, dan jangan biarkan ada seorang pun baik itu wanita atau pria untuk datang ke hadapanku. Kemudian mereka melakukannya. Pada jam yang sama, lihatlah ada malaikat lagi berdiri dekat kepalanya dan berkata, Kisra putra Hurmus, aku adalah utusan Tuhan untukmu, yang membawa pesan bahwa engkau harus berpasrah diri kepadanya. Lakukanlah dan itu akan menjadi yang terbaik untukmu. Dia mengulanginya 3 kali, sementara Kisra menatapnya tetapi tidak menjawab. Malaikat itu berkata, wahai Kisra, engkau telah mengabaikanku. Demi Tuhan, Tuhan pasti akan menghancurkanmu, sama seperti aku menghancurkan tongkatku ini. Kemudian dia menghancurkannya dan pergi. Ketika itu Kisra memanggil pengawalnya dan berkata, bukankah aku memerintahkanmu untuk tidak membiarkan siapapun datang ke hadapanku malam ini, baik istri maupun anak? Kemudian mereka menjawab, tidak ada yang datang ke hadapanmu dari arah kami. Segera setelah itu putranya bangkit dan memberontak melawan dia dan membunuhnya. Cerita Abu Salama dalam riwayat lainnya, Abu Salam bin Abdurrahman bin Auf berkata, Tuhan mengutus malaikat untuk Kisra ketika dia berada di kamar istananya, di mana tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk datang ke hadapannya. Tiba-tiba sekitar waktu tengah hari ketika dia akan tidur siang, ada sesosok tubuh berdiri di dekat kepalanya dengan tongkat di tangannya. Sosok itu berkata, wahai Kisra, apakah engkau akan memasrahkan dirimu kepada Tuhan? Jika tidak, aku akan mematahkan tongkat ini. Dia menjawab, bihil, pergi. Lalu sosok malaikat yang datang itu meninggalkannya. Nah, Kisra memanggil para pengawal dan pengurus istananya dan marah-marah kepada mereka, berkata, ketika itu Kisra berkata, siapa yang membiarkan orang ini datang ke hadapanku? Kemudian mereka menjawab, tidak ada yang datang ke hadapanmu, dan kami tidak pernah melihat orang yang dimaksud ini sama sekali. Kemudian pada tahun berikutnya, malaikat itu datang padanya tepat pada jam yang sama seperti sebelumnya, dan mengucapkan kata-kata yang sama kepada seperti sebelumnya, dan berkata, apakah engkau akan memasrahkan dirimu kepada Tuhan? Jika tidak, aku akan mematahkan tongkat ini. Kemudian Kisra menjawab 3 kali, bihil. Lalu sosok malaikat yang datang itu meninggalkannya. Kemudian Kisra memanggil para pengurus istana, pengawal dan penjaga pintunya, dan marah-marah kepada mereka, dan mengatakan kepada mereka apa yang dia perintahkan kepada mereka sebelumnya. Kemudian mereka menjawab, kami tidak melihat siapapun datang ke hadapanmu. Kemudian di tahun yang ketiga, malaikat itu datang ke Kisra tepat pada jam yang sama sebagaimana saat dia datang kepadanya sebelumnya, dan mengucapkan kata-kata yang sama kepadanya seperti sebelumnya. Nah, malaikat itu berkata, apa engkau akan memasrahkan dirimu kepada Tuhan? Jika tidak, aku akan mematahkan tongkat ini. Kemudian Kisra menjawab, bihil, tidak. Saat itu malaikat itu mematahkan tongkatnya dan pergi. Hanya beberapa saat kemudian kekuasaan kerajaannya hancur, dan putranya serta orang-orang Persia bangkit memberontak dan akhirnya membunuhnya. Nah, demikianlah sejarah mengenai Raja Kisra yang pernah 3 kali diperingatkan oleh malaikat untuk berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia mengabaikannya, sehingga membuat dirinya kemudian kerajaannya dihancurkan. Nah, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.